Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat proposal PKL ya pertama kali. Nah, sini nanti saya akan bagikan buku panduan PKL-nya ya. Panduan PKL-nya supaya semua tata cara penulisan, sistematikanya semua ada di sini. Ini buku buatan 2020 dan yang buatnya berasal dari prodi kita sendiri. Jadi mungkin isinya lebih cocok. Saya langsung aja ya ke halaman intinya. Nomor 18. Nah, di sini kan dibilang materi laporan yang ditulis dalam laporan PKL terkait dengan instansi yang dijadikan lokasi praktek lapangan. Ya, materinya itu berdasarkan kegiatan instansi PKL-nya. Nah, sejarah sikap instansi itu mungkin di bab 4, visi misi, struktur, organisasi, aturan instansi, tahapan kegiatan yang dilakukan. Ya, ini di bab 4-nya. Tahapan kegiatan harus dijelaskan secara detail mengenai materi-materi yang diberikan, tahapan pelaksanaan, pengamatan, analisis, dan hasil yang mati. Nah, tujuan, manfaat, semua tahapan dan proses pelaksanaan dideskripsikan. Maksudnya, semua tahapan proses pelaksanaannya itu diuraikan secara dengan tulisan lah. Itu namanya dideskripsikan, dijabarkan, tuliskan semua dengan baik untuk melihat tingkat penguasaan materi praktek kerja lapangnya. Jadi untuk mengukur tingkat tingkat penguasaan PKL-nya atau kedalamannya, dia gimana cara dia menuliskan hal-hal penting yang dilakukan pada saat PKL waktu itu, ditulis jabarkan itu persatu. Oke, ini yang materinya kan, kemudian yang ini sistematika ya, langsung. Nah, ini peraturan penulisannya ya. Nanti dibaca aja semua nih, ada fontnya, ada spasinya, ada apanya. Di sini ini apa nih ini yang sistematika atau praktik halaman judul. Oh, ini yang di depannya ya. Semacam sebelum masuk ke isi lah. Ada judul pengesahan, nanti bisa disesuaikan. Contoh-contohnya nanti ada di lampiran, dilihat aja. Kemudian yang ini yang intinya. Ini waktu yang proposal itu kan ada pendahuluannya, tidak buat pendahuluan. Semacam tujuan kita PKL atau apa. Yang judulnya juga kan, latar belakangnya, tujuan manfaat, sampai tujuan manfaat aja. Ada tujuan pustaka yang penting aja, sama yang ketiga profil instansi, maksudnya kita browsing atau kita minta filenya tentang instansi yang akan kita tuju. Sejarahnya kurang lebihnya kalau belum ada ya nggak apa-apa, tapi kalau udah ada kurang lebihnya aja berdasarkan deskripsi dari internet atau satu atau dua paragraf aja udah cukup. Lokasi, struktur organisasi mungkin belum ada, nggak apa-apa dilewati aja. Bidang kerja, nah ini mungkin bab 3 ini baru bisa bagus kalau udah pulang dari PKL, tapi kalau sebelum PKL mungkin yang dasar-dasarnya aja. Nah, ini aja yang saya tunjukin di panduannya. Sekarang kita lanjut ke bagian contoh dari jurnalnya ya. Oke, kita udah masuk ke contoh jurnal yang pertama ya. Di sini saya langsung buka halaman 3-nya. Halaman 3-nya kan ini ada bentuk pengolahan ekosistem mangrove. Nah, di sini mungkin kalau kita buat di proposalnya, mungkin di bagian mana tadi ya? Kegiatan apa tuh, metode ataupun teknik pelaksanaannya. Nah, di sini ada beberapa jenis di sini. Ada yang silvikultur ya. Nah, ini pengusahaan hutan mangrove yang kegiatannya dapat dikendalikan dengan penerapan sistem silvikultur dan pengaturan kontrak pemberian konsesi. Nah, ini mungkin coba di browsing aja atau gimana kan. Nah, sini mungkin ada pengolahan yang tipe silvikultur, kemudian juga ada pengolahan tipe perlindungan pelestarian hutan mangrove yang dilakukan dengan cara menetapkan dan mengukuhkan hutan mangrove jadi hutan lindung. Oh, ini mungkin pengolahan mangrove-nya dijadikan hutan lindung, hutan konservasi, atau suaka alam. Mungkin kan ini nanti nggak semua harus ada, mungkin salah satu dari sini, karena kan tidak tidak harus multifungsi, dia bisa jadi atau satu atau dua item aja. Ini yang ketiga dijadikan tempat rehabilitasi. Nah, kemudian ada juga tempatnya dijadikan pengolahan berbasis melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi dikelola bersama antara si yang punya mangrove itu dengan masyarakat. Nah, kalau yang punyanya pemerintah berarti
ya aku manajemen ya dengan masyarakat. Tapi kalau yang punyanya kelompok masyarakat mungkin bekerja sama dengan masyarakat lainnya. Nanti browsing aja ya. Oke, kita lanjut ke jurnal 2. Nah, sekarang kita masuk jurnal kedua. Saya langsung buka halaman 3-nya tadi. Nah, sini kan ada jenis pengolahannya nanti kan. Nah, pengolahan itu pengolahan kawasan bisa dipakai untuk daerah penangkapan ikan. Daerah penangkapan ikan mungkin kita nggak bahas yang silvofisheries-nya, kita mungkin yang gimana pengolahan perikanannya yang di sekitaran mangrove-nya itu, bagaimana dia mengelola, ataupun bagaimana juga memberikan aturan atau bagaimana cara mengelola itu dengan masyarakat, karena masyarakat juga pasti ada mencari ikan untuk kepiting. Nah, di dalam ekosistem mangrove itu bagaimana sih aturan-aturannya, apakah itu dibolehkan secara bebas atau ada ketentuan tertentu, misalkan ada kepiting besar yang nggak boleh ditangkap, ataupun kepiting yang betul nggak boleh ditangkap, ataupun kepiting yang kecil juga ukuran kecil nggak boleh ditangkap, tunggu ukurannya besar. Jadi kan nanti kita bahas di sana, kita ulas lah. Kemudian ada penambangan pasir dan batu. Ini biarpun jarang, tapi coba ini jarang sih, cuman ya kalau memang ada ya mungkin bisa itu juga. Ini ada sistem tata kelola sampah seperti apa, karena kan kalau tidak dikelola dengan baik, masyarakat bisa buang sampah di situ, ataupun bagaimana tentang pengolahan kebersihannya. Kemudian bagaimana juga pengolahan, misalkan itu jadikan tempat wisata, bagaimana pengolahan tempat wisata, mungkin dari pengolahan membuat wisatanya apakah wisata edukasi ataupun wisata massal, kemudian juga bagaimana pengolahan dananya, misalkan nanti tiket masuk atau apa dijadikan apa, nanti juga bagaimana lah, jadi sistem pengembangannya seperti apa. Ini analisis strategis, nggak usah nih buat penelitian misalnya. Oke, langsung saya tunjukin bagaimana buat proposalnya ya. Oke, kita lihat ini apa namanya, langsung ke bagian tata cara penulisan proposalnya ya. Oh ya, ini kan langsung, ini saya crop tadi dari buku panduan PKL. Nah, jadi di sini saya ingin apa ya, ralat ya. Di sini kan saya bilang tadi kan untuk 3 bab ya, 1, 2, 3 rupanya. Untuk proposal dia 4 bab, cuman nanti 3 bab juga karena profil instansi ini cuman bisa dibuat setelah pulang dari PKL waktu mau seminar, itu baru bisa dibuat. Tapi kalau yang pertama kali dia harus dibuat yang pendahuluan aja, tinjauan pustaka sama metode pelaksanaan. Nah, 3 ini aja dibuat. Kalau yang ini nggak bisa dibuat, agak susah. Nah, jadi sini nanti dibuat kan prosedur kerja. Prosedur kerjanya itu yang seperti yang di jurnal tadi saya jelaskan seperti apa kan tipe-tipe pengolahan yang mungkin akan dilakukan. Nanti misalkan ada perbedaan ya kita sesuaikan lagi di sananya pengolahannya seperti apa. Nah, di sini kan metode penelitiannya atau metode pelaksananya dibuat pendekatan deskriptif. Nah, buat aja nanti pendekatan deskriptif. Jadi kita melihat apa yang mereka laksanakan. Kemudian juga materi laporannya itu, di sini ada tahapan kegiatan dijelaskan secara detail. Jadi kegiatan yang dilakukan nanti dijelaskanlah secara detail. Ya, detail itu cara jelasinnya kan ini juga pendekatan deskriptif. Semua tahapan proses pelaksanaan dideskripsikan dengan baik, ditulis dengan baik apa aja pengolahan yang ada di sana. Jadi kan saya tunjukin pengolahan yang kita duga aja yang umumnya. Nanti di sana beda lagi pengolahannya. Dah, kayaknya ini aja dulu. Nanti kalau udah ada proposalnya silahkan kirim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.